Kelas 10 IPA, topik yang akan kita pelajari kali ini adalah operasi komposisi pada fungsi. Dalam bagian ini kita akan membahas suatu metode untuk menggambarkan fungsi yang dikenal sebagai komposisi pada fungsi. Metode ini bersandarkan pada proses aljabar yang sudah umum, yaitu substitusi. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Misalnya kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat, dan kemudian ada gx sama dengan 3x kurang 1. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bahwa domain dari f, artinya domain dari fungsi f, daerah asal yang bisa kita cari sehingga fungsi ini nanti terdefinisi dengan baik adalah himpunan x di mana x elemen real. Artinya semua bilangan real bisa kita substitusi ke sini. Ya, mau 5, mau minus 7, mau 22/7, mau berapapun akan menghasilkan nilai fungsi yang real. Nah, kemudian kalau kita perhatikan gx, 3x kurang 1, domain daripada fungsi g juga adalah himpunan x di mana x bilangan real. Artinya semua bilangan real pun berlaku untuk kita ambil sebagai daerah asal untuk menghasilkan nilai fungsi gx pun sebagai bilangan real nanti. Oke. Nah, kemudian topik kita kan operasi komposisi pada fungsi. Ada dua fungsi seperti ini, kita akan komposisikan nanti. Misalnya ini daerah asalnya, daerah asal untuk f, yaitu himpunan semua bilangan real. Ambil aja salah satu contohnya, misalnya minus 2 atau angka 1. Terserah berapa, kita ambil yang bilangan bulat saja. Nah, kemudian fungsi f adalah memetakan himpunan pada daerah asal ini kepada himpunan di daerah hasil ini nanti. Nah, artinya kalau x-nya minus 2, maka fx-nya sama dengan ganti x dengan minus 2 pangkat 2, 4. Nah, kemudian kalau x-nya 1, berarti 1 pangkat 2, 1. Artinya minus 2 dipetakan ke 4, 1 dipetakan ke 1. Makanya saya bilang tadi di awal sebenarnya ini konsep substitusi sebenarnya. Nah, kemudian ada fungsi gx, yaitu 3x tambah 1, nanti akan memetakan daerah hasil daripada fungsi f ini semua ke daerah hasil dari gx. Nah, ini himpunan yang ketiga akan memetakan daerah asal pada himpunan kedua ini ke daerah hasil nanti pada fungsi gx dengan nama fungsinya adalah fungsi g, di mana gx-nya adalah 3x kurang 1. Nah, jadi substitusi x-nya dengan berapa? 4. 3 kali 4, 4. 4, maaf, 3 kali 4, 12. 12 kurang 1, 11. Oke. Lagi x-nya ganti dengan 1, 3 kali 1, 3. 3 kurang 1, 2. Artinya 4 dipetakan ke 11, nah kemudian 1 dipetakan ke 2. Nah, yang akan kita pahami di sini, di komposisi fungsi ini adalah, ini tadi fungsi g, bagaimana memetakan dari daerah asal ini ke daerah hasil yang ini, yang inilah yang kita sebut dengan komposisi fungsi. G bundaran F, ditulis G bundaran F atau G komposisi F. Nah, artinya di sini bahwa minus 2 akan dipetakan ke 11, 1 akan dipetakan ke 2, di mana minus 2 dan 1 ini adalah daerah asal atau domain pada fx. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini, bagaimana memetakan daerah asal pada f ini ke daerah hasilnya ini sehingga terbentuk yang disebut dengan komposisi fungsi ini. Nah, yang dimaksud dengan G bundaran F, G komposisi F atau ditulis juga G
dalam kurung seperti ini, G komposisi fx atau bundaran fx, ini adalah pengertiannya G komposisi fx. Tadi apa nama fungsi fx? X kuadrat. G fx, G x kuadrat. Nah kemudian ini G bundaran fx pun bisa ditulis begini ya. Ini sama dengan perhatikan gx-nya ini. Gx-nya tadi apa? 3x kurang 1. Ini kan ada gx kuadrat, artinya ganti x dengan x kuadrat. Berarti gx kuadrat adalah 3 kali x kuadrat kurang 1. Kita tulis 3 kali x kuadrat kurang 1. Inilah yang disebut dengan G komposisi F. Nah, artinya lewat fungsi yang baru ini, fungsi komposisi ini, akan kita tunjukkan bahwa minus 2 dipetakan ke 11, 1 dipetakan ke 2. Mari kita uji. G komposisi F minus 2. Hasilnya mestinya 11. Ya, kita uji ke sini 3. Ini tadi G komposisi fx-nya 3 kali ganti x dengan minus 2. Minus 2 kuadrat kurang 1. Minus 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kurang 1 adalah 11. Betul ya, 11 tadi ya. Kemudian 1, apakah hasil petanya adalah 2? Hasil komposisinya, perhatikan G bundaran F1. Substitusi ke G bundaran Fx ini 3 kali 1 kuadrat kurang 1. 3 kurang 1, 2. Berarti 1 dipetakan ke 2. Itu yang akan kita pelajari pada bagian komposisi kali ini. Sekarang kita sudah paham hal tersebut, maka kita akan masuk tentunya ke soal-soal yang berhubungan dengan ini. Kita tegaskan dengan sebuah definisi. Nah, jika f suatu fungsi dari A ke B, saya gambarkan dalam diagram seperti ini. Ini himpunan A, ini himpunan B. F suatu fungsi dari A ke B, ini fungsinya, ini fungsi f. Nah, kemudian G fungsi dari B ke C, ini himpunan B, ini himpunan C. Fungsi yang menghubungkan B ke C disebut dengan G. Maka H fungsi dari A ke C ini adalah fungsi dari A ke C. Ini yang disebut dengan H. Adalah sebuah komposisi fungsi istilahnya. Dan dinyatakan dengan G bundaran F. H inilah G bundaran F. Cara menulis yang lain adalah G bundaran Fx atau G dalam kurung Fx. Nah, seperti itu. Jadi nanti setiap bilangan pada domainnya ini akan menghasilkan bilangan real yang lain pada himpunan B, dan kemudian dari himpunan B akan menjadi daerah asal untuk kemudian nanti kita substitusikan semua bilangan-bilangannya ke fungsi G menghasilkan daerah hasil himpunan C. Nah, jadi yang dimaksud komposisi fungsi adalah fungsi yang menghubungkan langsung dari himpunan A ke himpunan C. Kita masuk ke contoh soal. Ada fungsi fx sama dengan akar x, ada fungsi gx sama dengan x kuadrat tambah 1. Sekarang saya ingatkan, ini tidak susah, ini tidak sulit. Sekarang kita tinggal ke tekniknya. Mungkin dia akan sedikit sulit ketika ditanya nanti domain dan range daripada hasil komposisi fungsinya. Tapi tidak apa-apa, karena kamu pun sudah belajar tentang bagaimana mencari domain dan range dari suatu fungsi. Nah, ini fungsi fx akar x, fungsi gx sama dengan x kuadrat tambah 1. Coba kita lengkapi, meskipun kadang untuk beberapa soal tidak perlu dilengkapi. Untuk ini domain daripada f, artinya domain dari fungsi x adalah semua bilangan real x tetapi harus lebih besar sama dengan 0. Karena kalau kita ambil x-nya negatif, akar negatif adalah bilangan hayal. Sehingga domain f adalah himpunan x elemen real atau himpunan x besar x di mana x lebih besar sama dengan 0 x elemen bilangan real. Nah, begitu. Artinya semua bilangan yang positif. Nah, kemudian domain daripada G adalah semua bilangan real.
Oke, tidak ada yang terkecuali. Minus pun boleh, rasional pun boleh, irasional pun boleh ya. Jadi X di mana X elemen bilangan real. Jadi semua bilangan real boleh. Nah, ketika ditanya carilah misalnya F bundaran G. Nah, ini F bundaran G. Nah, F komposisi G, atau boleh ditulis begini. F komposisi GX, terserah bagaimana kamu memilih, ataupun ditulis begini, F buka kurung GX. Nah, ini artinya apa? F, lihat tekniknya ya. Fungsi GX-nya tadi apa? X kuadrat tambah 1. Nah, kemudian setelah itu f x kuadrat tambah 1. Setelah itu kita masuk ke F. Nah, ini kan f x kuadrat tambah 1. Anggap aja misalnya f a. Berarti f a artinya ganti nanti x dengan a. Kalau f x kuadrat tambah 1 berarti ganti x dengan x kuadrat tambah 1. Kita sekarang ke fungsi f. Ya, perhatikan fungsi f. Fungsi fx akar x, berarti ganti x-nya dengan x kuadrat tambah 1. Kita ganti akar dari, ini kan tadi fungsi fx ya, ganti x-nya dengan x kuadrat tambah 1. Selesai. Ini yang disebut dengan f bundaran gx. Sehingga kalau ditanya f bundaran g2, F bundaran G2 ganti aja X-nya dengan 2. 2 pangkat 2, 4. 4 tambah 1, 5. Akar 5. Sehingga kalau ditanya misalnya F bundaran G2, berarti akar dari 2 kuadrat tambah 1 akar dari 5. Oke, sekarang kalau kita lengkapi misalnya domain daripada F bundaran G ini, ya. Domain dari F bundaran G. Nah, perhatikan bahwa domain daripada F bundaran GX ini, karena kalau kita lihat ini secara grafik, secara diagram maksud saya, kan begini nanti ini. Kalau F bundaran G ini bagaimana maksudnya ini? Ini, misalnya ini ada GX, himpunan A. Nah, yang ini G. G dulu di sini, baru nanti ini F. Seperti itu ya. Nah, ini ke sini yang disebut dengan F bundaran G. Nah, berbeda kan dengan yang di sini tadi. Di sini G bundaran F karena apa? Fungsi awalnya F. Di sini fungsi awalnya G supaya diperoleh F bundaran G. Nah, berarti domain dari F bundaran G ini kan diawali dengan domain dari F. Berarti kita tulis himpunan X elemen domain G, semua elemen domain G ini, di mana GX yang ini kan hasilnya. Awalnya kan ini domain daripada G, nah kemudian ini jadi daerah hasilnya, ini GX-nya. Di mana GX-nya, yaitu apa tadi GX? Apa tadi GX? X kuadrat tambah 1, yang adalah X kuadrat tambah 1, harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Kenapa seperti itu? Ya, karena ketika kita perhatikan di sini, kan F bundaran GX-nya ini harus positif. Ini domainnya. Domain daripada fungsi ini adalah ini harus positif, tetapi cara menulisnya kaitkan dengan daerah asalnya. X elemen domain G, misalnya seperti ini ya. Coba kita masuk ke G bundaran F. Masih di soal yang sama, kita cari G bundaran F. Tadi kan sudah F bundaran G. Nah, F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F kecuali untuk hal-hal khusus nanti ketika kita bicara tentang inverse ya. Jadi F bundaran G hasilnya tadi ini. Sekarang kita cari G bundaran F. Oke, kalau ditanya G bundaran F, ini GFX berarti sama dengan GFX. Fx tadi apa? G akar X. Seperti itu ya. Ganti Fx-nya dulu, kemudian kita kembali ke G. G tadi apa? Gx-nya adalah X kuadrat tambah 1. Ganti X dengan akar X, berarti X-nya ganti dengan akar X pangkat 2
tambah 1. Akar X pangkat 2 kan X, berarti X tambah 1. Ini adalah G bundaran Fx. Sehingga kalau ditanya misal G bundaran F2, ganti aja X dengan 2. 2 tambah 1, 3. Nah, apa domainnya ini? Domain daripada G bundaran F adalah, perhatikan ini, berapapun kita ambil X akan memenuhi. Ya, tidak ada yang angka spesial atau bilangan-bilangan spesial yang membuat ini tidak terpenuhi. Artinya semua bilangan real. Ya, semua bilangan real. Nah, tetapi nanti kamu perhatikan, kaitkan dengan sumbernya. Sumber yang dimasukkan kalau kita buat diagramnya ini, maka di himpunan pertama nanti adalah himpunan dari A, ini B, ini fungsi F duluan, baru nanti di sini G. Ini ke sini masuk saya G. Ya. Oke. Nah, jadi waktu kita menuliskannya berarti domain daripada G bundaran F adalah himpunan X elemen domain F. Elemen yang ini di mana elemennya ini kan jadi daerah asalnya. Di mana ini kan daerah asal untuk ini. Di mana Fx yang adalah akar dari X tadi, Fx kan akar dari X elemen domain G. Nah, akar dari X ini Fx, akar dari X menjadi domain daripada G. Begitu aja sih menulisnya untuk ini. Sekarang tidak akan susah, kita akan masuk ke contoh soal saja yang sifatnya mungkin tidak terkait dengan domain, tetapi lebih kepada teknik. Perhatikan satu contoh lagi. Nah, kalau Fx-nya X tambah 2, Gx-nya X kuadrat kurang 3X tambah 1. Misal yang ditanya adalah F bundaran Gx. Berarti bagaimana menjawabnya? Cepat saja kita buat ya. F bundaran Gx-nya tadi apa? Ini kan bundaran Gx. Berarti bundaran X kuadrat kurang 3X tambah 1. Kemudian kita kembali ke F. Substitusi X pada F dengan ini. X ganti dengan ini pada F. Berarti sama dengan, ini kan Fx sekarang. Ganti X-nya dengan yang ini semua. Berarti X kuadrat kurang 3X tambah 1. Sudah kita ganti dengan ini. Berarti tambah 2. Hasilnya menjadi X kuadrat kurang 3X tambah 3. Inilah F bundaran Gx. Nanti kalau ditanya F bundaran G5, ganti X lagi dengan 5 ya. Nah, kemudian boleh juga sebenarnya misalnya yang ditanya ini F bundaran G2. Berarti bisa kita langsung ganti X yang ini dengan 2. 2 pangkat 2 kurang 3 kali 2 tambah 3. 2 pangkat 2, 4. 4 tambah 3, 7. 7 kurang 6, 1. Bisa dengan cara lain. Kalau dengan cara lain begini. Cari dulu G2. Kalau yang ditanya ujungnya ini. Misalnya diketahui ini, tapi yang ditanya ini. Cari dulu G2. Oke. G2 sama dengan ganti X-nya dengan 2. G2 berarti 2 pangkat 2 kurang 3 kali 2 tambah 1 ya. 2 pangkat 2 kurang 3 kali 2 tambah 1. 2 pangkat 2, 4. 4 tambah 1, 5. 5 kurang 6, min 1. Ini adalah G2. Tapi yang ditanyakan F bundaran G2. Berarti F bundaran G2. Ini kan F komposisi G2, berarti F bundaran G2 tadi berapa? G2 kan min 1, berarti F min 1. F min 1 kita lihat Fx-nya. Fx-nya tadi apa? X tambah 2, ganti X dengan min 1. Kan F min 1 ditanya min 1 tambah 2. Berarti F min 1 adalah min 1 tambah 2 hasilnya 1. Oke. Tadi kita lihat F G2 1. Di sini F G2 juga 1. Jadi boleh dengan cara itu. Nah, kemudian masih di soal yang sama, kalau misalnya yang ditanya adalah ini kan F bundaran Gx. Kalau G bundaran F, G bundaran Fx, berarti ini menjadi G bundaran Fx-nya tadi apa? X tambah 2. Seperti ini. Nah, kemudian kita selesaikan Gx tambah 2. Kita sekarang ke fungsi G. Ini fungsi G. Gx tambah 2 berarti ganti X dengan X tambah 2. Ganti semua X dengan X tambah 2 mulai. Berarti
X tambah 2 kuadrat, ini kan X kuadrat, berarti ganti X dengan X tambah 2, kurang 3 kali X tambah 2, sudah kita ganti X dengan X tambah 2 tambah 1, seperti itu ya. Nah, kemudian tinggal merapikan, X kuadrat tambah 4X tambah 4 kurang 3X kurang 6 tambah 1. Rapikan lagi, X kuadrat 4X kurang 3X adalah X, 4 kurang 6 minus 2 tambah 1 adalah minus 1. Inilah G bundaran Fx. Saya pikir sih tidak terlalu sulit untuk kelas 10 IPA. Satu contoh soal lagi. Misalnya nih, fx sama dengan 1 per x kuadrat tambah 2, gx sama dengan x kuadrat tambah 2. Ini sebenarnya adalah cara mudahnya karena di sini sudah sama dengan bilangan di sini. Tapi tidak apa-apa, kita ikuti aja dulu yang pola yang sudah kita lakukan tadi untuk menjawabnya. Baik, kalau ditanya misalnya f bundaran gx, kalau ditanya f bundaran g-nya berarti f bundaran gx-nya tadi apa? X kuadrat tambah 2. Nah, sekarang kita kembali ke f. Sekarang kan fx kuadrat tambah 2. Fx ini ganti x dengan x kuadrat tambah 2. Mulai 1 per ganti yang x ini dengan x kuadrat tambah 2. X kuadrat tambah 2, tapi pangkat 2 lagi. Pangkat 2 tambah 2, angka 2 ini ya. Rapikan 1 per x kuadrat pangkat 2 x pangkat 4. 2 kali x kuadrat kali 2 adalah 4x kuadrat. 2 pangkat 2 4 tambah 2. Tinggal merapikan 1 per x pangkat 4 tambah 4x kuadrat tambah 6. Ini dia untuk f bundaran gx. Kalau yang ditanya adalah G bundaran fx, berarti G bundaran fx-nya adalah 1 per x kuadrat tambah 2. Ini ya, G fx, G fx. Tinggal memindahkan angka sebenarnya kan. Kemudian tinggal substitusi. Sekarang sudah G sekian. Ini gx, ganti x dengan ini. Berarti ganti x-nya dengan ini, ganti ini mulai 1 per x kuadrat tambah 2. Ini sudah kita ganti dengan ini, tapi pangkat 2. Pangkat 2 tambah 2. Tambah 2-nya di pembilang ya. Tinggal merapikan 1 pangkat 2, 1. X kuadrat tambah 2 di pangkat 2 kan ini tadi. X kuadrat tambah 2 di pangkat 2 kan ini. Berarti X pangkat 4 tambah 4X pangkat 2 tambah 4. Tambah 2. Kamu tinggal menyamakan penyebut atau kali silang pun boleh. Kan 1 ini, angka 1. 1 kali 1, 1. Tambah, ini kali silangkan dengan ini. 2 kali X pangkat 4, 2X pangkat 4. 2 kali 4X pangkat 2, 8X pangkat 2. 2 kali 4, 6. 2 kali 4, 8 maksud saya. Per, ini kali ini kan tetap penyebutnya 4X pangkat 4 tambah 4X pangkat 2 tambah 4. Tinggal merapikannya. Berarti 2x pangkat 4 tambah 8x pangkat 2 tambah 9 per x pangkat 4 tambah 4x pangkat 2 tambah 4. Kalau ditanya f bundaran G3, apa tadi langkahnya? Setelah kamu dapat hasil bundarannya, ganti X dengan 3. Boleh cara lain? Bagaimana cara? Cari dulu G3 di contoh yang ini tadi ya. Catat dengan rapi, dengan baik. Kemudian perhatikan setiap langkah yang saya buatkan. Karena ini topik yang sangat mudah, apalagi untuk anak 10 IPA. Selamat belajar, selamat berlatih. Tuhan memberkatimu.